Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angelina Elaria Junita dengan nomor NIM 2892150024 dari Prodi Manajemen dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Hendra Permadi STMM. Untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengantar ekonomi makro, berikut saya akan memaparkan beberapa materi melalui video. Baik, langsung saja untuk ke pembahasan materinya, di mana di sini saya akan membahas pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua-duanya masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Masalah pengangguran. Dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat dua cara untuk menggolongkannya, yaitu berdasarkan kepada sumber atau penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut, lalu berdasarkan kepada ciri pengangguran yang ada, jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penggolongan ini, pengangguran dapat dibedakan kepada jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran normal atau friksional. Tenaga kerja, maka ekonomi itu dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak 2 atau 3% tersebut dinamakan pengangguran normal dan pengangguran friskal. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan, bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya, pengusaha susah memperoleh pekerja, maka pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Lalu yang kedua ada pengangguran siklikal. Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh, ada kala permintaan agregat lebih tinggi. Dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi, lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Lalu ada pengangguran struktural. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju. Sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut. Adanya barang baru yang lebih baik, lalu kemajuan teknologi mengurangi permintaan terhadap barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi pengangguran. Pengangguran yang ada digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena ia disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Lalu ada pengangguran teknologi. Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput misalnya telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah, dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik ada kala robot telah menggantikan 2 atau 3 orang pekerja. Kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh pengangguran mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.
Lalu jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama ada pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Lalu ada pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Lalu ada pengangguran tersembunyi. Kalau pengangguran ini terutama ada di sektor pertanian dan juga jasa. Kalau pengangguran setengah menganggur, pengangguran ini biasa diisi oleh pekerjaan paruh waktu yang setengah bekerja dan setengah menganggur. Biasa juga diisi oleh imigran. Lalu berikutnya ada tujuan kebijakan pemerintah. Kalau tujuan bersifat ekonomi, itu yang pertama menyediakan lowongan pekerjaan. Sedangkan kalau tujuan bersifat sosial dan politik, itu meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Lalu kalau yang ekonomi berikutnya meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, lalu memperbaiki pembagian pendapatan. Kalau untuk tujuan bersifat sosial dan politik, yang keduanya menghindari masalah kejahatan, dan yang ketiga mewujudkan kestabilan politik. Berikutnya ada masalah inflasi. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi 0% bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah karena sangat sulit untuk dicapai. Yang paling penting untuk diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Lalu jenis-jenis inflasi. Yang pertama ada inflasi tarikan permintaan, lalu yang kedua inflasi desakan biaya, dan yang ketiga ada inflasi diimpor. Inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi, mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Lalu inflasi desakan biaya. Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian perkembangan dengan pesat, ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan dan yang bertambah, maka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjaannya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga berbagai barang. Lalu ada inflasi diimpor. Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan ada apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Satu contoh yang nyata dalam hal ini adalah efek kenaikan harga minyak dalam tahun 1970-an kepada perekonomian negara-negara barat dan negara-negara pengimpor minyak lainnya. Minyak penting artinya dalam proses produksi barang-barang industri. Sekian video dari saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.